Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Milani Putri Wardana dengan NIM 30121422 dari Prodi S1 Hukum kelas C124. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan materi terkait studi komparasi perbandingan negara antara Indonesia dan negara Singapura. Berikut adalah perbandingan negara dan pemerintahan antara Indonesia dan Singapura dari berbagai aspek. Yang pertama, di sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia dan negara Singapura itu sama, yaitu negara kesatuan. Yang kedua ada bentuk pemerintahan. Negara Indonesia dengan negara Singapura memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Jika di negara Indonesia itu presidensial, namun di Singapura itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan Singapura, kepala negaranya adalah presiden sebagai simbolis dengan berbagai fungsi khusus. Dan kepala pemerintahan di negara Singapura adalah Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif utama. Yang kedua ada konstitusi. Untuk negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur tentang pembagian kekuasaan, pemerintahan, dan hak rakyat. Dan untuk konstitusi Singapura merupakan dokumen tertulis yang melindungi hak-hak warga negara, tetapi kekuasaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dan yang ketiga ada sistem politik. Untuk negara Indonesia, sistem politiknya adalah multipartai. Kebebasan berpolitik lebih luas dengan banyaknya partai politik yang terlibat. Dan untuk negara Singapura, sistemnya adalah semi-dominan dengan Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party atau PIP sebagai partai dominan sejak merdeka. Oposisi ada, tetapi ruang geraknya lebih terbatas dibandingkan di Indonesia. Dan yang keempat ada struktur administrasi. Untuk negara Indonesia, negara ini negara dengan pemerintahan daerah berbasis desentralisasi. Terdiri dari 38 provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga tingkat desa yang memiliki otonomi masing-masing. Dan untuk sistem administrasi di Singapura, itu dengan negara kota atau city-state tanpa pembagian wilayah administratif besar. Pemerintahan terpusat dengan distrik-distrik sebagai bagian manajemen lokal. Yang kelima ada di pendekatan ekonomi. Untuk negara Indonesia, ekonominya itu berbasis sumber daya alam, pertanian, industri, manufaktur, dan jasa. Fokus juga pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk negara Singapura, ekonominya berbasis jasa, keuangan, perdagangan, logistik, dan teknologi. Menjadi pusat bisnis global karena kebijakan pro-investasi dan transparansi yang tinggi. Dan yang keenam ada di hubungan internasional. Negara Indonesia lebih fokus kepada kerjasama multilateral dan regional melalui ASEAN, G20, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Untuk hubungan internasional negara Singapura, negara ini sangat proaktif dalam kerjasama ekonomi internasional, menjalin perjanjian dagang bebas, dan menjadi jembatan ekonomi global. Untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan di masing-masing negara. Untuk yang pertama ada di negara Indonesia. Kelebihan di negara Indonesia itu yang pertama, ada sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, seperti hasil tambang, emas, batu bara, nikel, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Lalu menjadi salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Kedua, ada wilayah dan populasi besar dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dan perdagangan. Lalu, populasi besar, lebih dari 270 juta, memberikan peluang pasar domestik yang sangat besar. Yang ketiga, ada keanekaragaman budaya. Indonesia kaya akan budaya, bahasa, tradisi, dan seni yang menarik bagi wisatawan internasional. Yang keempat, ada posisi geostrategis. Terletak di jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan Singapura. Yang pertama ada di ekonomi yang maju. Singapura adalah salah satu pusat keuangan global dengan ekonomi yang sangat maju dan stabil. Fokus pada inovasi, teknologi, dan jasa. Yang kedua, kualitas pendidikan dan kesehatan tinggi.
Pendidikan di Singapura termasuk yang terbaik di dunia. Sistem kesehatan yang efisien dengan infrastruktur modern. Yang ketiga ada pemerintahan yang efisien. Pemerintahannya dikenal sangat transparan dengan tingkat korupsi yang rendah. Kebijakan pro-investasi juga menarik perusahaan global untuk bisa berinvestasi ke negara Singapura. Yang keempat ada infrastruktur yang berkualitas tinggi. Infrastruktur modern dan tertata mendukung mobilitas masyarakat dan bisnis secara efisien. Yang kelima ada stabilitas politik dan keamanan tinggi. Singapura memiliki stabilitas politik yang baik dan tingkat kriminalitas yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari negara Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan infrastruktur. Meski terus berkembang, akses infrastruktur masih kurang merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua ada di masalah korupsi dan birokrasi. Korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan masih menjadi tantangan serius yang menghambat pembangunan. Yang ketiga ada pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas di beberapa daerah terpencil. Yang keempat ada ketergantungan pada ekspor SDA mentah. Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah daripada produk jadi, sehingga nilai tambah ekonominya belum optimal. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari negara Singapura. Yang pertama ada ketergantungan pada impor. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sangat bergantung pada impor barang, bahan bakar, dan kebutuhan pangan. Yang kedua ada biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup di Singapura sangat tinggi, baik untuk kebutuhan dasar, tempat tinggal, maupun pendidikan. Lalu yang ketiga ada luas wilayah yang terbatas. Sebagai negara kecil, Singapura memiliki keterbatasan dalam perluasan wilayah untuk hunian dan industri. Yang keempat, ada tekanan kompetisi yang tinggi. Sistem pendidikan dan pekerjaan sangat kompetitif, dapat menimbulkan tekanan sosial pada warganya. Dan sekarang mari kita bahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat untuk membangun negara yang lebih baik di masa depan. Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur. Yang kedua ada reformasi pendidikan. Yang ketiga ada peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat ada perbaikan layanan publik. Yang kelima ada perlindungan lingkungan. Dan yang keenam ada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Lalu, langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama ada peningkatan partisipasi aktif. Yang kedua ada pengembangan kesadaran lingkungan. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan diri. Yang keempat ada menumbuhkan kewirausahaan dan inovasi. Yang kelima menanamkan budaya kerjasama dan disiplin. Yang keenam ada peningkatan kesadaran toleransi dan kebinekaan. Dan yang ketujuh ada pengawasan terhadap pemerintah. Kesimpulan yang bisa kita ambil, perubahan positif membutuhkan sinergi antara pemerintah yang berkomitmen dalam menciptakan kebijakan berkelanjutan dan masyarakat yang proaktif. Pemerintah harus menyediakan sarana dan kebijakan yang mendukung. Sementara, masyarakat harus bisa berkontribusi melalui partisipasi, inovasi, dan sikap yang bertanggung jawab. Dengan langkah bersama, negara dapat berkembang menjadi lebih baik dan kompetitif di kancah global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.